ada klien datang, maka yang pertama kali kita tanyakan ke mereka adalah status perkawinannya. Apakah sudah sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan apakah sudah tercatat atau belum. Kalau kami kebetulan, mohon maaf, kami ini notaris kabupaten kah jar orang itu di Kabupaten Tapin ngetrennya rantau Kang Pak. Walaupun kan ada lagi rantaunya itu yang ada Tapin. Jadi biasanya orang di daerah itu selalu menyatakan, sudah Bu Ai, kami ini juga sudah catatnya. Sekalinya dicatatnya itu hanya diketahui oleh kepala desa setempatkah atau orang alim setempatkah yang sahakan jaka kita tuh di atas kertas. Nah, untuk itu kita harus juga detail, jelas dulu walaupun tidak mengecilkan maksudnya yang disampaikan dia untuk tercatat itu. Maka pastikan dulu perkawinannya itu tercatat di kantor urusan agama apabila dia Muslim, kemudian apabila dia non-Muslim atau Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu di kantor catatan sipil. Nah, apabila itu sudah terpenuhi, mungkin nanti untuk yang kawin tidak tercatat lebih lanjutnya akan dibahas oleh Pak Bahrudin, apakah tetap sah atau tidak ya Pak ya. Ya, tapi yang jelas kalau sesuai aturan kita bahwa perkawinan itu pertama sah secara agama, yang kedua adalah tercatat, terdaftar atau tercatat. Nah, setelah kita konfirmasi untuk status perkawinannya, maka kita kembali menanyakan apakah selama sebelum atau saat perkawinan, ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan MK ya tahun 2015, itu dapat dilakukan di saat perkawinan, apakah ada perjanjian kawin atau tidak. Oh ini ada Bu. Begitu dinyatakan ada, kita harus tanyakan juga perjanjian kawin yang seperti apa yang mereka buat. Karena kalau sesuai aturan ada 3. Yang pertama kebersamaan untung dan rugi, yang kedua adalah hasil dan pendapatan, dan yang ketiga baru tidak persatuan sama sekali. Nah kadang kita itu apabila sudah praktek tuh dikirain perjanjian kawin tuh iya nggak sebutin itu aja, yang satu itu bahwa oh dia terpisah harta sama sekali. Maka tidak menindaklanjut lagi perjanjian kawin seperti apa yang mereka bikin. Ternyata ada juga 2 lagi, yaitu untung rugi dan hasil dan pendapatan. Nah, apabila untung rugi ada dan hasil pendapatan ada, maka di dalamnya ada harta campur atau harta bersama, yaitu dalam hal untuk ruginya dan pendapatannya, hasil dan pendapatannya. Jangan-jangan harta yang akan dibeli, yang dialihkan ini atau dipindahkan ini ternyata hasil dari perkawinannya mereka yang dibelikan ke harta tersebut. Jadi 2 poin utama pertama dulu yang kita ingatkan apabila atau kita tanyakan apabila para pihak hadir ke tempat kita berkaitan dengan pemindahan hak kebendaan ini. Untuk selanjutnya yaitu harta. Dalam Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan kalau sebelum Undang-Undang Perkawinan bahwa harta semua campur ya Pak ya. Itu sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan. Nah, setelah ada Undang-Undang Perkawinan, maka ada 2 harta. Yang pertama itu harta bersama, yaitu harta yang diperoleh saat perkawinan. Kemudian yang kedua adalah harta bawaan, di mana harta bawaan ini itu akan menjadi atau di bawah kekuasaan masing-masing, tidak tercampur.
berkaitan dengan harta bersama ini, untuk peralihannya, kalau misalnya dia tidak cerai ya, kadang kalau misalnya itu tanah atau mobil atau harta benda yang lainnya itu yang diperoleh perkawinan, maka peralihannya menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 35 itu dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi salah satu pihak yang akan menyetujui, walaupun nama di sertifikat atau nama di PPKB itu tercatat atas nama salah satu pihak, maka apabila dialihkan itu harus mendapatkan persetujuan dari pasangan kawin yang tidak tercatat. Kalau dari undang-undang tuh harusnya persetujuan kedua belah pihak. Nah, dari kalimat ini menyatakan bahwa sebenarnya setara ya. Bukan berarti nama yang tidak disebutkan di sana itu tidak memiliki hak yang sama atas harta tersebut atau atas benda tersebut. Kemudian perceraian itu adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri yang sah secara hukum. Berarti perceraiannya juga harus dilakukan dengan adanya putusan pengadilan yang tetap. Sama di daerah kami juga kadang ada mendapatkan klien di mana mereka menyatakan bahwa kami sudah cerai dan sudah tercatat. Begitu suratnya itu kami minta, kami terima, ternyata itu hanya surat cerai dari kepala desa setempat, bukan berdasarkan putusan pengadilan. Lebih lanjut kita masuk ke materi yang pembagian hartanya nih. Mana gerang, kayak apa gerang harta putusan harta bersama nih pasca perceraian itu kayak apa? Sebenarnya undang-undang perkawinan juga sudah mengatur, namun tidak detail ya Pak ya. Hanya menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Nah ini menurut kami masih ngambang aturannya. Hukum masing-masing yang mana yang dipakai? Ternyata di penjelasannya ada di mana hukum yang dipakai adalah hukum agamanya atau hukum adatnya atau hukum yang sudah diatur ya Pak ya berkenaan dengan kebendaannya. Kemudian bagi umat Islam atau hukum Muslim itu di pasal 157 KHI ada mengatur harta bersama karena perceraian dibagi dua atau masing-masing memiliki hak setengah dari harta. Jadi separuh dari harta bersama menjadi bagian masing-masing. Namun ada beberapa putusan pengadilan yang menetapkan tidak mesti harus setengah. Ada juga yang 3/4 ataupun lebih ya Pak ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara pembagian hak bersama. Selanjutnya, untuk pemindahan hak kebendaan itu ada melalui berbagai macam bentuk ya, seperti jual beli juga bisa dilakukan apabila harta bersama ini dijual pihak lain, maka dapat dibuat dengan jual beli atau diakadkan jual beli Pak ya. Kemudian hibah, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan atau imbreng, pembagian hak bersama atau warisan, ini pemindahan hak kebendaan secara umum. Nah, bagaimana pembagian harta bersama ini bisa dilakukan dengan melalui putusan pengadilan
Jadi setelah perceraian biasanya bisa dilanjutkan dengan memutuskan untuk pembagian hak bersama. Namun saat ini untuk lembaga peradilan itu meminimalkan konflik ya. Dalam artian kata kalau bisa secara mediasi, selesaikanlah secara mediasi oleh para pihak. Dan rata-rata di masyarakat pun sebenarnya tidak mempermasalahkan, namun masih bingung bagaimana caranya apabila ini dilaksanakan tanpa harus melalui pengadilan. Maka juga ada aturan yang menyatakan bahwa dapat dilakukan dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan inilah ini tugas kita juga ya, bisa dengan bentuk perjanjian pembagian hak bersama dalam bentuk akta notaris atau akta pembagian hak bersama atas harta yang benda tanah. Nah, itu untuk pembagian harta bersamanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan atau kesepakatan bersama dengan perjanjian pembagian hak bersama atau akta pembagian hak bersama. Namun kan di lapangan tidak seperti itu. Idealnya itu seperti itu. Nah, banyak kasus-kasus yang terjadi. Di antaranya yaitu mereka sepakat itu dibagi secara diserahkan. Misalnya ini ada kasus pertama bahwa ada sertifikat atas nama suami. Kemudian akan dibalik nama kepada suami saja. Nah, di sertifikat itu kan sudah ada nama suami. Nah, bagaimana caranya untuk memproses balik nama sertifikat ini karena sudah sepakat bahwa ini akan menjadi milik suami, maka akta apa yang kita buat? Nah, kalau misalnya selama ini saya sendiri kadang menyampaikannya, kadang bikinlah persetujuan dan kuasa dari pasangan kawin yang mungkin setelah cerai sudah pulang, tinggal bikin persetujuan dan kuasa selesai. Namun kan dalam hal ini untuk kuasa sendiri itu ada namanya batal kuasa apabila salah satu meninggal dunia, sehingga tidak menjadi kepastian hukum. Mungkin saja si suami itu tidak ingin menjual kepada siapapun, tapi dia hanya ingin tinggal di situ saja dan sudah ada kesepakatan untuk itu diserahkan sepenuhnya kepada suami atau istri yang namanya sudah disertifikat. Kalau menurut kami apabila terjadi itu alangkah lebih baik mungkin memakai akta pembagian hak bersama, di mana perolehannya kan di sertifikat itu biasanya ada berubah karena apa? Sebenarnya tidak berubah, tapi ada akta yang menyatakan bahwa mereka tidak bersama lagi kepemilikan tanahnya itu. Bisa dengan cara mengangsul kalau jarak kita di sini atau dibayari, atau memang ternyata ada tanah yang lain atas nama suaminya atau apa, itu juga diserahkan kepada istrinya berdasarkan akta pembagian hak bersama tersebut. Kasus yang juga banyak sering terjadi adalah mungkin semua sepakat untuk diberikan kepada anaknya. Anak-anak saja katanya, daripada kita repot lagi nanti ngurusnya masing-masing, sudah terpisah, cari sendiri, akan diserahkan ke anak-anaknya. Maka solusi yang akan kita ambil adalah membuatkan akta hibah, di mana mantan suami dan mantan istri itu sama-sama datang untuk membuatkan akta hibah. Mungkin dari lain juga akan ada problematika lainnya yang mungkin nanti akan dikembangkan secara lebih dalam oleh Pak Bahrudin. Di sini saya mengingatkan saja intinya, di mana untuk harta bersama ini
bagaimana peralihannya dan apa-apa saja yang harus kita siapkan sebelum solusi apa yang akan kita berikan kepada klien apabila ada pembagian hak bersama setelah putusnya perceraian tersebut. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri kita yang pertama tadi, Bu Nur Kamila. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi kedua ya. Nanti untuk sesi tanya jawabnya langsung digabung jadi satu. Untuk pemateri yang kedua kita adalah Bapak Dr. Haji Barudin SMKN dengan tema problematika dan solusi pembuatan akta pemindahan hak kebendaan pasca cerai hidup dalam berbagai keadaan hukum. Pada Bapak Dr. Haji Barudin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan moderator Bapak Dr. Arif Rahman Mahmud dan juga rekan saya Ibu Nur Kamila Rahman Daniati yang telah mengawali sesi pertama berkaitan dengan seminar kita hari ini. Temanya kita satu padu, ya, yaitu berkaitan dengan problematika dan solusi pembuatan akta pemindahan. Jadi akta pemindahan ini, perbuatan hukum pemindahan ini adalah spesies dari perbuatan atau spesies dari peralihan hak. Karena ketika berkaitan dengan hak kebendaan, teristimewa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, tidak selalu pemindahan hak atas tanah. Ada juga peralihan hak. Ya, peralihan hak ini terdiri dari dua. Ya, peralihan hak yang terjadi karena peristiwa hukum, misalnya kematian, maka ketika itu terjadi tidak memerlukan perbuatan hukum aktif. Sementara peralihan hak yang membutuhkan perbuatan hukum aktif itu adalah dinamakan pemindahan hak. Jadi fokus kita di sini tentunya adalah perihal pemindahan hak. Dan hak kebendaan yang akan kita bicarakan tentunya tidak sebatas hak atas tanah, tapi hak-hak lainnya, baik itu merupakan benda tetap, benda bergerak, ya, kemudian benda berwujud ataupun benda tidak berwujud. Kemudian stressing lainnya dari paparan kita adalah pasca cerai hidup. Ya, karena perceraian tentunya ada dua sebab, cerai hidup ataupun cerai karena kematian. Fokus bahasan kita di sini adalah membagi harta kekayaan perkawinan pasca cerai hidup. Karena akan berbeda ketentuannya ketika terjadi cerai mati, ya. Nah, dalam berbagai keadaan hukum di sini akan kita paparkan dalam slide yang saya hadiahkan untuk sahabat-sahabat semua. Ada 125 slide, ya.
Saya memang style saya ketika membuat slide itu nggak tahu gimana, selalu tidak ada yang saya tahan, katakanlah seperti itu. Mungkin rekan-rekan mahasiswa saya mungkin yang mengikuti seminar-seminar di rumah belajar paham betul memang style saya seperti itu. Jadi izinkan seandainya nanti agak sedikit runtut, mohon kesabarannya. Atau mungkin dibantu saja ini sama, iya, dimiringkan, dimiringkan ya. Atau kami aja. Saya sampai di mana? Sedikit promosi, ini beberapa buku yang sudah saya tulis. Yang terakhir adalah buku yang berkaitan dengan aktivitas kita dalam jabatan notaris. Ya, saya menyediakan 2 buku bagi nanti siapa-siapa yang kami nilai pada saat dibuka sesi pertanyaan, kami nilai memiliki pertanyaan yang substansial, maka kepada 2 orang penanya akan kita hadiahkan 2 buku saya yang terakhir. Pemindahan hak kebendaan ya, di sini terkait dengan benda bergerak ya, ataupun tanah pasca cerai hidup ya, itu terdapat problematika ya. Problematika yang kita hadapi dalam praktek nanti rekan-rekan bisa menghadapi klien ya yang ternyata perkawinannya tercatat. Itu sih relatif mudah, katakanlah seperti itu. Meskipun mudah pun dalam praktek tidak jarang ya terjadi kesalahan-kesalahan, bahkan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan keabsahan pemindahan hak kebendaan. Kemudian ada juga problematika ketika yang menghadap ternyata pasangan kawin tapi tidak tercatat. Ya. Kemudian ada juga yang dengan perjanjian kawin. Ada juga yang tanpa perjanjian kawin. Dan perjanjian kawin itu momentumnya ada yang sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atau setelah perkawinan dilangsungkan. Bagaimana pengaruhnya terhadap status atau kedudukan harta? Tentunya akan berbeda-beda. Nah, ini harus cermat ketika kita menghadapi hal-hal demikian, ya. Salah-salah nanti kita memformulasikan ke dalam akta, menimbulkan ketidaktepatan hukum. Ya. Kemudian ada juga yang menggunakan atau adanya putusan pengadilan tentang pembagian harta. Meskipun ada putusan pengadilan tentang pembagian harta, ternyata para pihak ingin mengesampingkan itu, kemudian membuat kesepakatan baru. Nah, itu bagaimana? Nah, itu problematika yang timbul, yang melalui sesi diskusi kita hari ini, semoga kita bisa mendiskusikan. Ini nih, gambar orang pusing ini. Ya, karena memang faktanya di lapangan nanti persoalan-persoalan yang kita hadapi ya tidak sederhana ya. Di teori mungkin diajarkan ya secara garis besar, tapi di prakteknya nanti kembang-kembangnya itu akan variatif, katakanlah seperti itu. Saya ambilkan beberapa contoh ya probability problematika. Pertama, bagaimana status harta dalam perkawinan tidak tercatat. Nah, ini yang selama ini mungkin kita masih abu-abu, masih bias. Melalui sesi ini saya coba paparkan ya secara keilmuan, katakanlah seperti itu, untuk kemudian kita diskusikan. Kemudian kondisi yang tidak tercatat ini apakah berbanding lurus dengan perkawinan tercatat
berbanding lurus sama sekali atau ada perbedaannya. Nah, ini juga akan nanti kita ketahui. Kemudian bagaimana jika harta bawaan, harta warisan atau harta hibah, ya, yang mana itu semua termasuk kategori harta pribadi, ketika bertambah nilainya pada saat berlangsungnya perkawinan dengan harta campur. Itu bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana kita mengidentifikasinya, kemudian bagaimana menuangkannya ke dalam harta. Yang ketiga, bagaimana perjanjian kawin pra atau saat perkawinan akan dilangsungkan dan pasca perkawinan mempengaruhi status atau kedudukan harta. Seperti tadi di awal saya sampaikan, ya. Sejak kapan status harta itu terpengaruh dengan adanya perjanjian kawin? Itu juga akan nanti kita ketahui. Kemudian apakah suami istri yang akan bercerai dapat membuat perjanjian pembagian harta meskipun belum ada putusan cerai? Baru rencana cerai, boleh nggak bikin perjanjian pembagian harta? Dan kalaupun boleh, bagaimana teknisnya? Supaya perjanjian itu berlaku efektif nanti ketika itu benar-benar terjadi perceraian. Kemudian apakah mantan suami istri dapat menyimpangi atau mengatur kembali tentang pembagian harta pasca cerai hidup meskipun sudah ada putusan seperti tadi saya sampaikan. Kemudian yang unik lagi, apakah bisa perjanjian kawin itu dibuat dengan kombinasi-kombinasi? Nanti akan kita ketahui bersama jenis-jenis perjanjian kawin. Apakah suatu perjanjian kawin yang dimintakan oleh klien itu bisa dikombinasikan antara satu jenis perjanjian kawin dengan jenis perjanjian kawin lain. Termasuk yang sedang saya buat, saya susun berdasarkan wawancara prakontraktual dengan klien, dia minta jenis perjanjian kawin A, katakan seperti itu. Tapi di dalamnya dia juga minta ada tambahan-tambahan ketentuan, yang mana tambahan-tambahan ketentuan itu tidak termasuk ke jenis perjanjian kawin A, tapi masuk ke jenis perjanjian kawin B dan C. Apakah itu bisa? Nanti juga akan kita ketahui. Kemudian apakah suami istri dapat membuat perjanjian kerjasama pengelolaan aset dalam perjanjian kawin? Ya kan? Seperti itu. Sudah kawin kok masih ada perjanjian kerjasama? Seperti itu yang menjadi problematika yang akan kita cari jawabannya. Nah, tentunya untuk memahami itu kita perlu menggali dan mengkaji ilmu yang mendasarnya. Jadi melalui forum ini mohon sabar kita diskusikan sebagai belajar bersama. Saya sendiri masih terus belajar. Pertama kita akan membahas dulu terkait status harta kekayaan perkawinan pasca perceraian, karena itu yang penting. Jadi pembahasan mengenai harta kekayaan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari dua ruang lingkup yang saling berhubungan, yaitu harta kekayaan selama perkawinan berlangsung dan harta kekayaan setelah perkawinan berakhir atau setelah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Ya. Dan pembahasan harta kekayaan perkawinan setelah perceraian berpusat pada pembahasan mengenai status kedudukannya. Karena namanya harta, ya, itu melekat kepada subjek hukumnya. Jadi ketika hubungan hukum antara dua subjek ke dalam mahnike perkawinan itu ternyata sudah putus, maka harta itu prinsipnya akan mengikuti subjek hukumnya. Hanya subjek hukum siapa dan yang mana, itu yang patut dicermati dengan berbagai kondisi tadi. Ada putusan pengadilan, ada perjanjian pembagian harta, ada perjanjian kawin dengan berbagai jenisnya. Nah, itu yang akan menerjemahkan status kebendaan tadi ngikut ke subjek hukum siapa yang sudah bercerai. Nah, ketika terjadi cerai hidup, prinsip hukumnya adalah harta kekayaan harus dibagi. Ya, kenapa harus dibagi? Loh, subjek hukumnya masih hidup kok. Seperti tadi saya sampaikan, namanya harta kebendaan itu melekat kepada subjek hukumnya. Ketika bercerai hidup berarti kan masih hidup, ya berarti dia akan mengikuti subjek hukum yang masih hidup tadi. Dibagi hak si A, yang mana hak si B yang berhak. Tapi ketika sudah karena perceraiannya karena cerai mati, maka akan terjadi transformasi hak kebendaan. Yang awalnya harta kekayaan perkawinan, ada jembatan kematian nyebrang
berubah menjadi harta peninggalan. Di harta peninggalan ini, ya sebelum dibagi dia harus dipisah dulu. Ya karena di situ ada hak yang hidup terlama, baru sisanya lah yang dibagi. Jadi tahapannya lebih rumit, katakanlah seperti itu. Ketika harta itu ya sudah si pemegang hartanya, ya ownernya itu sudah meninggal dunia, dia akan mencari subjek hukumnya siapa ini yang berhak melalui penelusuran ahli waris, ya melalui pemisahan dan sebagainya. Jadi itu lebih rumit. Tapi kita tidak bicara ke situ, kita bicara ke cerai hidup. Ya. Nah, pertama kita bicara mengenai harta. Apa yang kita sebut sebagai harta, ya itu dalam konteks hukum perdata itu disebut sebagai benda. Maka ketika bicara tentang pemindahan suatu harta, maka bicara mengenai pemindahan hak yang ada pada benda itu. Yang dipindahkan bukan bendanya, tapi haknya. Perdata itu tidak bicara fisikly, tapi bicara jagat atau pakaian yang ada pada benda. Jadi bicara harta. Harta dalam konsep hukum perdata merupakan hak kebendaan, yaitu hak mutlak atas suatu benda yang merupakan hak perdata. Hak kebendaan merupakan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi ketika bicara hak kebendaan itu lahirnya demi hukum. Ketika dia sah titel haknya, ketika dia sah cara perolehannya, maka hukum undang-undang itu langsung memayungi. Ya, dia melekat kemanapun juga subjek hukum yang berhak itu berada. Ketika dicuri, ketika dialihkan secara melawan hukum, maka hukum melindungi. Ya sampai dengan hak kebendaan itu dikembalikan kepada si pemegangnya seperti sedia kala. Ya. Kenapa jadi seperti itu? Karena memang di dalam hak kebendaan yang sudah dilahirkan oleh hukum, di dalamnya dilekatkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban siapa saja? Hak dan kewajiban yang punya maupun pihak ketiga. Hak dan kewajiban yang punya, ya dia berhak memiliki, menguasai, menggunakan. Kewajiban merawat tanah kalau ditelantarkan bisa jadi nanti diambil negara. Ada haknya. Nah, apa kewajiban dari pihak luar? Menghormati hak itu. Dia tidak boleh menduduki secara melawan hukum. Dia tidak boleh mengalihkan secara melawan hukum. Jadi ketika sudah ada titel haknya, maka itu dilindungi oleh undang-undang. Dalam beberapa kasus ada hak yang belum memiliki titel hak kebendaan, misalnya tanah sporadik, ya, tanah segel. Apakah itu merupakan pengertian benda dalam konteks hukum? Tentunya belum. Dia masih merupakan benda dalam pengertian alamiah. Maka untuk menentukan titel perbuatan hukumnya bukanlah jual beli. Karena apa? Karena belum merupakan objek hak kebendaan. Sedangkan yang bisa ditransaksikan dalam lalu lintas hukum adalah harus hak kebendaan. Ya, jadi ini ambil contoh saja bicara mengenai hak kebendaan. Nah, apa perbuatan hukum misalnya tanah sporadik? Ya, perjanjian pengalihan hak penguasaan bidang tanah dengan kompensasi misalnya. Yang dialihkan itu hak penguasaannya bukan hak kebendaan. Ini salah satu wujud nyata kalau bicara mengenai hak kebendaan. Nah, ini tadi saya bicarakan ya, ketika awalnya perikatan para pihak, ya, karena itu kan perdata privat, tapi ketika sudah berobjekkan hak kebendaan, maka hak kebendaan tadi dilindungi oleh undang-undang. Ya. Nah, hak maupun kewajiban yang berkaitan dengan hak kebendaan itu adalah hak absolut. Ya. Hak absolut. Kenapa dikatakan absolut? Karena dia berlaku tidak hanya kepada si pemegang hak, tapi juga berlaku kepada pihak ketiga. Ya, dia harus memberikan penghormatan hukum, tidak boleh melakukan tindakan semena-mena. Maka ketika kita nanti kedatangan klien yang tidak membagi hak kebendaan, ya kita harus hati-hati. Jangan sampai salah kita membaca hukumnya, hak kebendaan seseorang teralihkan kepada pihak lain. Ya seperti itu.
Kalau hak dan kewajiban relatif yang berkaitan dengan peningkatan subjek hukum perdata, ya, di mana subjek hukum perdata itu diberikan kebebasan berkontrak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan. Ketika berkaitan dengan kepemilikan, barulah nanti masuk kepada hak. Ya, kita lalui saja. Nah, ini ilustrasi penggolongan benda. Ya, jadi secara garis besar saja ada namanya penggolongan berdasarkan wujudnya, sifatnya, pendaftarannya, keberadaannya. Saya kira nanti sekedar dijadikan bahan saja. Ya. Kemudian mengenai penyerahan atau pengalihannya, ya itu juga macam-macam. Ambil contoh ketika berkaitan dengan peralihan benda tidak bergerak melalui perbuatan hukum, maka itu merupakan pemindahan hak. Ya, itu ada 8 akta sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Kamilah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut kepada membicarakan hak kebendaan yang timbul dari suatu hubungan hukum berupa perkawinan. Ya. Nah, apa sih dasar pemikirannya? Seseorang yang menikah kemudian lahir harta bersama, ya, atau bisa juga ketika seseorang menikah, aku tidak mau harta bersama, aku tetap ingin pisah, hartanya harta saya, harta kamu, harta kamu. Apa yang mendasarnya? Yang mendasarnya adalah pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Hak Asasi Manusia, bahwasanya manusia itu subjek hukum Indonesia boleh, ya, memiliki hak kebendaan itu sendiri-sendiri, boleh juga berfungsi. Ya, beli tanah secara bersama-sama itu berfungsi. Menikah tanpa perjanjian kawin, ya, itu juga berkonsekuensi hukum terhadap hak kebendaannya. Hak kebendaannya akan menjadi hak bersama atau harta politik. Dasar hukumnya ini, ya, dasar hukum kepemilikan bersama atas benda. Kepemilikan bersama itu sendiri dalam prakteknya ada 2 kelompok. Pertama, kepemilikan bersama bebas. Kepemilikan bersama bebas ini yang bersatu hanya aktivanya, hanya bendanya. Dalam neraca itu kan ada aktiva, Pak Taufik yang orang perbankan pasti pahamnya. Di neraca ada aktiva, ada pasiva. Maka pada kepemilikan bersama bebas yang bersatu hanya aktivanya saja, hanya bendanya. Contohnya apa? Fungsi membeli tanah secara bersama-sama, harganya mahal, ingin jadikan restoran, fungsi sama teman, nanti di dalamnya dicatat atas nama lebih dari 1 orang. Itu kepemilikan bersama bebas. Ya. Kemudian kepemilikan bersama terikat, ini persatuan budel. Yang bersatu tidak hanya bendanya, tapi juga hutangnya. Namanya benda tidak turun dari langit, dia bisa dari hutang, bisa dari modal. Memang dia orang tuanya kaya, maka modalnya ada untuk membeli benda itu. Jadi ini yang bergabung adalah aktiva dan pasifanya. Contohnya apa? Perkawinan. Perkawinan itu termasuk kepemilikan bersama terikat. Untuk bisa membubarkan kepemilikan atas harta kebendaan ini, perkawinannya harus dibubarkan. Ya, tapi kalau kepemilikan aset bersama tidak harus bubar. Ya, sertifikat atas nama 5 kongsi beli bersama, yang 2 itu uang keluar, yang sisanya masih ada di dalam, tidak perlu bubar. Tapi kalau kepemilikan bersama terikat, itu perbuatan atau hubungan hukum pokoknya itu harus diselesaikan dulu atau dibubarkan dulu. Contoh waris, kalau waris supaya dapat dibagi, itu harus dipisah dulu. Jadi harta peninggalan harus diselesaikan dulu, harus dibubarkan dulu, berubahlah menjadi harta warisan. Baru harta warisan itulah yang bisa dibagi. Kalau masih harta peninggalan belum bisa. Ya, seperti itu. Jadi ini kepemilikan bersama terikat. Nah, ini tadi. Nah, salah satu, kita akan bicara kepemilikan bersama terikat. Nah, salah satu cirinya ya kelahirannya itu dilandasi oleh adanya hubungan hukum yang sudah ada terlahir sebelumnya. Contoh, ya, harta kekayaan perkawinan dia ada
karena ada perkawinan. Ya. Kemudian ada harta peninggalan, dia ada karena kematian, itu peristiwa hukum. Ya. Kemudian kebersamaannya bersifat terikat atau demi hukum. Ya, dia lahir dengan sendirinya, beda dengan memiliki objek secara bersama-sama, beli tanah bersama-sama, dia tidak lahir demi hukum, dia lahir berdasarkan kesepakatan. Yuk beli tanah secara bersama-sama. Tapi kalau kepemilikan bersama terikat ini, dia lahir demi hukum dengan adanya hubungan hukum yang sudah terlahir lebih dahulu. Ya. Dan selanjutnya, ya, kepemilikannya itu tidak bisa, kepemilikan sertanya lebih menonjol, kepemilikan bersamanya lebih menonjol. Maka ketika itu tidak diakhiri, hubungan hukum di awalnya harus diakhiri. Contoh tadi kepemilikan bersama tadi ada harta persatuan, kemudian ada harta perseroan, ya, kemudian warisan yang belum terbagi. Nah ini yang saya sampaikan tadi, peralihan hak itu jenisnya, di dalamnya bisa karena peristiwa hukum, bisa karena perbuatan hukum. Nah, ketika berkaitan dengan perbuatan hukum, judul titelnya adalah pemindahan hak. Ya, ini spesies ya peralihan hak dalam arti sempit. Jadi kayak jual beli, tukar menukar, hibah, itu pemindahan hak bahasa hukumnya, bukan peralihan hak, karena peralihan hak itu jenisnya. Di dalamnya ada yang lahir karena peristiwa hukum seperti waris. Contoh-contohnya saya kira kita lalui saja. Nah, kemudian bagaimana pemindahan harta yang berasal dari harta bersama yang diperoleh sebagai akibat perkawinan tercatat atau tidak tercatat? Ya mungkin pada sebagian kita masih bias ketika menghadapi klien nikah tidak tercatat, bagaimana ya mengikat mereka berkaitan dengan perbuatan hukum pemindahan hak atau pembebanan hak? Apakah cukup mengikat yang tercatat di atas nama sertifikat saja, ataukah perlu ya pasangan kawin tidak tercatatnya juga dimintai persetujuan? Kita harus tengok dulu dasar hukum perkawinan tadi. Ya. Perkawinan tadi dasar hukumnya bisa kita lihat ya. Undang-undang perkawinan itu merupakan unifikasi ya. Unifikasi, jadi dia berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, khusus mengatur mengenai perkawinan. Ya, hanya sahnya itu tidak pada hukum positif. Hukum positif hanya mencatatkan untuk ketertiban, kepastian, perlindungan hukum, tidak hanya kepada anak maupun hartanya, tapi juga menyangkut pihak. Ya. Kalau menikah nggak keluar rumah, di dalam saja di hutan, tidak perlu ada kepentingan hukum mencatatkan. Ya, ketika berinteraksi melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, barulah pada saat itu pencatatan sangat dibutuhkan. Ya, untuk melindungi si anak, untuk melindungi harta ketika bersinggungan dengan pihak. Ya, itu pentingnya tapi harus dibedakan. Nah, di sini memberikan ruang ya, jadi lalu saja. Nah, di sini kita lihat prinsip dasarnya dulu. Seperti tadi disampaikan oleh rekan saya Ibu Nur Kamila, perkawinan itu sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Ya, itu dulu yang harus dipegang. Nah, karena tata kelola pemerintahan itu adalah penting bagi warga negara dalam rangka melahirkan ketertiban dan kepastian perlindungan hukum, berkepentingan untuk dicatat supaya jelas ya statusnya di masyarakat. Maka kemudian mengadakan pasal 2 ayat 2 di mana perkawinan harus dicatat. Ya. Dua hal ini yang menjadi stressing kita dalam pembahasan selanjutnya. Nah, undang-undang perkawinan itu beda dengan KUH Perdata. Kalau KUH Perdata, perkawinan itu hanya urusan duniawi. Jadi urusan keperdataan. Ya, sementara kalau perkawinan itu keagamaan, ya yang terpenting kemudian disusul didukung oleh perdata. Jadi harus sah dulu secara agama, karena agama itu fundament bagi kehidupan manusia bagi masing-masing pemeluk agama.
barulah kemudian filosofinya adalah negara perlu mengatur dalam rangka tata kelola pemerintahan. Nah, ini yang keunikan undang-undang perkawinan di sini. Jadi membedakan menggabungkan antara keagamaan dan keperdayaan. Dalam hal perkawinan kita perlu juga membedakan. Nanti akan endingnya adalah kita jadi memahami untuk yang tercatat tidak tercatat bagaimana. Ya. Ada yang namanya keabsahan perkawinan, ada yang namanya persyaratan perkawinan. Kalau keabsahan perkawinan itu adalah hal yang sifatnya fundamental harus ada terpenuhi bagi berlangsungnya perkawinan. Ya. Apa itu pengakuan agama? Artinya apa? Harus dilakukan menurut hukum agamanya. Itu yang fundamental, ya. Makanya itu saya pisahkan sebut sebagai keabsahan perkawinan. Kemudian plus ternyata ada persyaratan perkawinan. Nah, persyaratan perkawinan ini adalah pengakuan negara terhadap perkawinan secara normatif, ya, seperti itu. Jadi harus dibedakan. Kalau saja baca, ya. Nah, persyaratan perkawinan, ya, yang mana itu garis besarnya, stressingnya itu harus dicatatkan, ya, tentang adanya perkawinan itu semata-mata dalam rangka melahirkan ketertiban, kepastian hukum perkawinan yang berakibat dengan yang berkaitan dengan akibat hukumnya. Karena namanya perkawinan, dampaknya juga anak dan harta. Ya, saya katakan, kalau orang menikah tinggal di hutan, tidak berhubungan dengan orang lain, ya tidak masalah. Tidak dicatatkan juga tidak apa-apa. Ya kan? Mereka hidup banyak internal. Tapi ketika berhubungan, maka status anak itu harus jelas ketika berhubungan dengan pihak tua. Ya kan? Kemudian status harta juga harus memberikan dampak perlindungan hukum kepada pihak ketiga. Ketika dengan bank, perkawinan tidak tercatat, bank harus dilindungi bagaimana? Ya, di situ negara hadir supaya dicatatkan, supaya terpublikasi bahwasanya perkawinan itu sah dan dampaknya kepada harta itu juga pihak ketiga percaya mengenai terbentuknya kepemilikan bersama tadi. Tapi kalau tidak tercatatkan, ya bank akan mempertanyakan ini kepemilikan bersamakah tidak. Nah, di sini yang bisa menjadi filternya notaris, ya, seperti itu. Nah, perkawinan tercatat. Perkawinan tercatat itu adalah perkawinan yang telah dilaksanakan, perkawinan tidak tercatat, ya. Perkawinan yang telah dilaksanakan dengan memenuhi keabsahan perkawinan. Perkawinannya sah secara agama, ya. Namun kemudian ternyata tidak atau belum dicatatkan. Itu saja permasalahannya. Apakah beda dengan kawin siri? Ya. Nah, perkawinan siri, ya, perkawinan tidak tercatat adalah bukan perkawinan siri dan juga bukan kumpul-kumpul. Katakanlah seperti itu, ya. Karena perkawinan siri itu tidak menutup kemungkinan ya dilaksanakan, ya, tidak mengindahkan hukum agama. Jadi ketika itu dilakukan tentunya tidak sah. Tapi kalau namanya perkawinan tercatat berdasarkan pemahaman normatif keperdataan itu harus memenuhi keabsahan perkawinan. Karena tadi ada dua keabsahan dan masalah persyaratan perkawinan, ya kan, catatan hanya tidak dicatatkan saja. Ya. Nah, ketika perkawinan siri tidak memenuhi keabsahan perkawinan, maka dia menjadi perbuatan zina, katakanlah seperti itu. Nah, lewati nanti sebagai bahan saja. Nah, ini gambaran akibat hukum perkawinan tercatat jika tercatat. Ya, pertama adalah dia berlandaskan pada hak dan kewajiban relatif. Kenapa saya katakan hak dan kewajiban relatif? Namanya perkawinan itu perjanjian. Pada saat itu berlaku kebebasan berkontrak. Ya, bukan hanya membuat perjanjian pada umumnya, tapi perkawinan pun juga merupakan kebebasan berkontrak.
Artinya apa? Kawin paksa itu sangat sangat tidak diinginkan atau dibenci. Ya, katakanlah seperti itu. Karena dasar dari keterikatan perkawinan itu adalah klik, katakanlah seperti itu. Ya, jadi ketika nggak klik dipaksa tentunya itu secara perjanjian akan cacat. Karena seperti itu. Nah, kemudian ketika itu sudah dilakukan secara sah agama, undang-undang memayunginya. Ya, memayunginya menjadi hubungan hukum perkawinan yang sah. Ya, untuk pengen lebih dilindungi, catatkan negara. Nah, pengaruhnya ketika itu sudah tercatatkan, maka kedudukan hukum anak itu punya kepastian hukum. Ya, ketika nanti ada warisan terbuka dan segala macam, anak itu akan lebih terlindungi hak-haknya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian ketika pengaruhnya yang lain adalah harta kekayaan perkawinan. Ya, maka dengan perkawinan itu tercatat, ada ketertiban, kejelasan hukum, kepastian hukum, maka negara demi hukum, ya, ketika perkawinan itu tidak dilangsungkan dengan perjanjian kawin, maka itu sama dengan harta campur titik. Ya, jadi seperti itu. Ya, nah, itu adalah kondisi hukum yang sudah terlahir demi hukum karena memang undang-undang melindungi. Dan ini pihak ketiga mahkum, pihak ketiga itu tidak perlu meragukan, melihat akte nikah, ya, kemudian tidak ada perjanjian kawin, tutup mata, ya, itu adalah harta campur. Tapi ketika orang tidak mencatatkan, ya, kawin siri, bahasanya misalnya ini harta statusnya apa? Pihak ketiga menjadi tidak cukup terlindungi. Nah, disinilah peran notaris nanti untuk melindungi pihak ketiga. Bagaimanapun juga namanya perikatan itu tidak hanya satu pihak, ya, minimal dua pihak, ya, seperti itu. Jadi pihak pertama, pihak kedua, pihak pertama mungkin suami istri, pihak keduanya ataupun tidak sebagai pihak ketiga itu misalnya bank ketika melakukan pembebanan anak bulan. Nah, solusinya bagaimana? Untuk dapat memperoleh hak absolut, maka pihak ketiga demi hukum telah dijamin pemenuhan hak dan kewajiban absolutnya dengan adanya perkawinan tercatat. Jadi maksudnya adalah contoh tadi bank atau notaris, ya katakanlah bank lah, terima data debitur, ada surat nikahnya, tutup mata. Dia sangat berani menerima itu, ya karena memang undang-undang sudah melindungi. Terus solusinya sudah ada oleh undang-undang, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang tidak tercatat? Yang tidak tercatat di sini, ya, adanya ketidakpastian hukum tentang status dan hak anak. Yang terpenting di sini adalah hak anak. Mungkin status anak dari kesaksian, mungkin memang benar itu anak si A dan si B. Tapi hak kebendaan itu kan susah pembuktiannya. Nah, yang kasihan kan anak. Anak ini dibesarkan tanpa harapan hidup, katakanlah seperti itu. Kemudian juga pengaruhnya kepada harta kekayaan perkawinan. Nah, pertanyaannya adalah yang tidak tercatat ini merupakan harta bersama atau enggak? Nah, ini yang perlu kita jawab nanti. Ya. Nah, pihak ketiga ini ketika menghadapi kondisi demikian, dia tidak dengan mudah memastikan kedudukan hukumnya. Saya aman enggak ini menerima pembebanan hak tanggungan dari perkawinan tidak tercatat? Saya aman enggak ya membeli aset dari perkawinan tidak tercatat? Kan ini sesuatu yang harus diberikan kepastian, ya, karena negara tidak diikuti, tidak dicatat perkawinannya, maka notaris yang langsung menghadapi klien dalam rangka sebagai wakil negara untuk menghadapi subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum perdata, itulah yang harus membacanya. Ya, notaris itu representasi dari negara, ya, tidak bisa negara turun melayani seluruh rakyatnya, notaris itulah yang diberikan perpanjangan tangan. Jadi sebenarnya negara juga, notaris itu. Solusinya bagaimana? Ya, karena ketika tidak tercatat, maka dengan dasar antara suami istri telah lahir hubungan hukum di dalamnya. Ya, tadi kan dikatakan perkawinan tercatat itu adalah ketika hukum agamanya sah. Ketika sah, berarti sudah timbul perikatan. Ketika timbul perikatan yang sah, maka itu saling hubungan hukum. Ketika ada hubungan hukum, ada hak dan kewajiban. Jadi perkawinan tidak tercatat pun bukan berarti tidak berdampak kepada harta. Dia
dia timbul, harta bersama tetap timbul. Ya, coba misalnya ini ikan, sembarangan kita menjalankan dalam praktek, tidak tercatat, ternyata nama sesuatu dijual ke orang, kemudian tangkap jual istri sirinya, suatu saat datang marah-marah bukan ke pengadilan, itu suatu bukti bahwasanya memang ketika menilai sesuatu hal itu dilihat dari fundamentalnya. Ketika hubungan hukumnya sah, maka hak dan kewajiban itu sudah timbul. Ya, hak dan kewajiban hukum itu timbul termasuk pada hak kebendaan yang sudah terlahir dari perkawinan itu. Perkawinan, usaha, jualan, segala macam ada harta ditanamkan ke harta. Dari mana harta itu? Dari harta bersama. Cuma bertransformasi aja kepada hak kebendaan. Ya, jadi hati-hati di situ tetap harus persetujuan suami istri. Ini dalam rangka apa persetujuan ini? Untuk melindungi pihak ketiga. Ya, ketika membeli, ya, ketika menerima jaminan. Ya, karena dia tidak bisa melihat kepastian hukumnya dari surat nikah, kita yang katakanlah pada saat prakontraktual itu mewawancarai. Ya, sebatas yang kita mampu, dalam artian ketika yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, itu tanggung jawab yang bersangkutan. Ya, kenapa? Karena notaris ini kan fungsinya adalah melakukan penyaksian formal terhadap hal material. Hal material itu ada dalam hati si para pihak. Ya, para pihak wajib jujur di hadapan notaris. Ketika yang bersangkutan para pihak itu tidak jujur dan pernyataan itu disampaikan di forum resmi yaitu pejabat notaris, dia menjadi formil. Ketika formil, kalau dia bohong, dia berbohong kepada pejabat. Sanksinya pidana. Hanya notaris di sini fungsinya melakukan penyaksian formil terhadap hal material. Inilah pentingnya mengapa harus menghadap notaris. Ya, notaris itu benar harus melakukan penyaksian formil terhadap hal material. Ya. Kemudian harta gunung ini, ya. Nah, harta gunung ini akan bertransformasi kepada aktiva ini, ya. Jadi ada aktiva, ada pasiva, ya. Saya kira sebagai bahan bacaan saja ini profilnya, ya, profilnya. Nah ini di pasal 35 Undang-Undang Perkawinan itu disebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta perkawinan sah, meskipun tidak tercatat sudah terbentuk harta bersama. Tidak tercatat itu adalah dalam rangka memberikan bentuk pada status anak dan status harta kepada pihak ketiga. Kalau hidup di hutan seperti tadi, enggak berinteraksi, anak ada sepuluh, dia tinggal dibagi kepada anak. Enggak ada transaksi. Ya, ini dalam rangka mencatat dalam rangka melindungi pihak ketiga justru. Ya. Kemudian harta bersama itu prinsipnya suami istri harus bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, ini yang harus dihubungkan kepada pasal sebelumnya, pasal 2 ayat 1, sah kalau sesuai agama. Sah sesuai agama, lahir perikatan, lahir hubungan lahir ada kewajiban. Di sini tetap harus persetujuan suami istri. Ya. Notaris menggali sedalam mungkin, kalau ternyata dia bohong, ya dia berbohong kepada notaris. Makanya perlu ada klausula di pasal terakhir di setiap perjanjian yang kita buat, sudah memberikan keterangan secara jujur apa adanya, ya, dan sanggup menerima sanksi pidana perdata, itu saya masukkan. Ya, kita tanya lagi, ini supaya dia bergetar ketika itu. Kalau nggak bergetar juga memang nyatanya jelek, kan itu sudah tanggung jawab dia. Kita asalkan sudah menghadap aja sudah cukup. Ya. Kemudian ya, ini saya kira pengaturan harta kekayaan perkawinan. Ya. Nah, harta bersama, penguasaan bersama, solusinya tentunya adalah persetujuan suami istri. Ya. Kemudian ada asas yang mengatakan, yaitu asas transitoir, tadi disampaikan oleh rekan saya perihal hukum
agama masing-masing, ya. Jadi ketika perkawinan itu dilangsungkan kan fondasinya agama, ya. Nah, ketika dia menggunakan agama Islam, ya, maka berdasarkan asas transitoir, ya, itu demi hukum sebetulnya, ya, demi hukum itu dia menggunakan hukum Islam. Ketika